Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dava Hera Garcia dengan NIM 1032311010. Kali ini saya bakal mempresentasikan tugas hidrogeologi yang dimana mereview tentang jurnal hidrogeologi di daerah tambang. Jurnal yang saya ambil kali ini ada tiga. Yang pertama yaitu judulnya Hidrogeologi Rencana Kegiatan Penambangan dan Pengolahan Biji Emas dan Mineral Pengikutnya atau DMP di Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, Indonesia. Kemudian untuk judul artikel yang kedua yaitu Hidrogeologi Air Tanah, Studi Kasus pada Lubang Bukaan Bekas Tambang Biji Mangan di Dusun Keliripan, Kabupaten Kulon Progo. Kemudian yang ketiga yaitu hidrogeologi daerah rencana penambangan batubara open pit PT Barinto Ekatama Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian untuk permasalahan pada artikel satu yang pertama yaitu potensi perubahan sistem air tanah akibat rencana kegiatan penambangan emas. Kemudian yang kedua pengaruh struktur geologi terhadap pola aliran dan sebaran air tanah. Kemudian ada terjadinya risiko terbentuknya air asam tambang dari batuan yang mengandung mineral sulfida. Kemudian kebutuhan pengelolaan air tanah untuk menjaga kestabilan lereng tambang terbuka. Kemudian perlunya evaluasi dampak penambangan terhadap kualitas dan kuantitas air tanah. Kemudian untuk ringkasan atau review dari artikel satu, penelitian ini membahas kondisi hidrogeologi pada daerah rencana penambangan emas di Kabupaten Aceh Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem air tanah dipengaruhi oleh kondisi litologi dan struktur geologi yang membentuk akuifer pori serta akuifer rekahan. Kemudian ditemukan manifestasi air tanah berupa rembesan atau seepage, namun zona mineralisasi tidak memotong muka air tanahnya. Berdasarkan hasil analisis geokimia, batuan di lokasi penelitian umumnya tergolong non-acid forming atau NAF, sehingga berpotensi pembentukan air asam tambang yang relatif rendah. Oleh karena itu, kegiatan penambangan dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan pengelolaan dan pemantauan dari air tanah tersebut. Kemudian untuk permasalahan pada artikel kedua, yang pertama yaitu rencana pemanfaatan lubang bekas tambang mangan sebagai objek geowisata dan sarana praktik tambang bawah tanah. Kemudian yang kedua yaitu belum diketahui secara rinci kondisi hidrogeologi di sekitar lubang bukaan bekas tambang. Kemudian perlu adanya kajian mengenai muka air tanah, arah aliran air tanah, dan potensi infiltrasi pada area bekas tambang. Kemudian diperlukan informasi mengenai ketersediaan cadangan air tanah untuk mendukung pemanfaatan kawasan di masa mendatang. Kemudian untuk review atau ringkasan dari artikel 2 yaitu penelitian ini mengkaji kondisi hidrogeologi pada bekas tambang bawah tanah biji mangan di Dusun Keliripan, Kulon Progo. Kemudian hasil menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki aquifer bebas dengan permukaan air tanah pada elevasi 65 sampai 90 mdpl serta laju infiltrasi rata-rata sebesar 0,16 cm per menit. Curah hujan dan infiltrasi yang tinggi mampu menjaga ketersediaan air tanah sepanjang tahun. Selain itu, keberadaan mata air, sungai, dan cekungan air tanah menunjukkan bahwa daerah ini memiliki potensi cadangan air tanah yang baik sehingga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penelitian, pendidikan, maupun geowisata. Kemudian lanjut kepada permasalahan pada artikel ketiga, yaitu ditemukan kemunculan mata air artesis pada beberapa lubang bor di daerah rencana penambangan. Kemudian belum adanya analisis mengenai sistem akuifer pada daerah rencana tambang batubara open pit. Kemudian perlu diketahui besarnya pengaruh air tanah terhadap kegiatan penambangan yang akan dilakukan.
Kemudian diperlukan informasi mengenai karakteristik akuifer dan besarnya imbuhan air tanah untuk mendukung perencanaan tambang. Kemudian review atau ringkasan dari artikel 3 yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik akuifer dan besarnya imbuhan air tanah pada daerah rencana penambangan batubara PT Barinto Eka Tama. Kemudian hasil analisis menunjukkan bahwa daerah penelitian memiliki sistem akuifer sedimen berlipat dengan akuifer utama berupa batu pasir dan termasuk jenis akuifer tertekan atau confined aquifer. Nilai konduktivitas hidraulik rata-rata sebesar 2,28 kali 10 pangkat 6 meter per detik dengan imbuhan air tanah sebesar 401,02 mm per tahun. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa air tanah memiliki pengaruh penting terhadap perencanaan tambang sehingga perlu diperhitungkan dalam pengelolaan tambang terbuka. Kemudian dari ketiga artikel tersebut, saya tarik kesimpulan bahwa kondisi hidrogeologi merupakan faktor penting yang harus diperhatikan dalam kegiatan pertambangan karena berpengaruh terhadap ketersediaan aliran dan kualitas air tanah. Setiap lokasi penelitian memiliki karakteristik hidrogeologi yang berbeda, mulai dari akuifer, pori, dan rekahan pada tambang emas, akuifer bebas pada bekas tambang mangan, hingga akuifer tertekan pada rencana tambang batubara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa air tanah memiliki potensi yang cukup besar dan berperan penting dalam perencanaan operasional serta pengelolaan lingkungan pertambangan. Oleh karena itu, kajian hidrogeologi yang baik diperlukan untuk mendukung kegiatan pertambangan yang aman, efektif, dan berkelanjutan. Mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.